pertanyaan kedua. Nah, ini langsung dijawab nih. Jadi tadinya beliau menanyakan bagaimana semangat Yarmuk bagi para milenial. Ini yang berikutnya pertanyaan dari eh, perwakilan kaum milenial, mahasiswa. Barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Nurman Syafaat dari Jakarta. Beliau mahasiswa STIQ Al-Multazam Kuningan. Nah, ini pertanyaan untuk Ustadz Wisnu lagi, nggak apa-apa ya? Ustadz Wisnu mungkin juga masih standby. Alasan Khalifah Umar menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang, selain dari penokohannya Khalid, apakah akan maksudnya saya agak kurang jelas, tapi ini kata-kata beliau begini ya. Alasan Khalifah Umar menggantikan Khalid sebagai panglima perang, selain dari penokohannya Khalid akan mengganti akidah umat. Saya agak kurang paham pertanyaannya karena mungkin titik komanya agak kurang jelas. Tapi intinya demikianlah. Jadi mungkin alasan untuk menggantikan, mengapa Umar mengganti Khalid dalam salah satu perang. Saya pikir bukan perang Yarmuk ya, karena perang Yarmuk ini panglimanya Khalid bin Walid. Ya, silakan Ustaz. Baik. Ya, bismillah. Memang ini masyhur sekali tentang pergantian panglima Khalid gitu ya. Ada beberapa pandangan benar bahwa dikhawatirkan bahwa ada pengkultusan terhadap sosok Khalid ibn Walid yang dikhawatirkan akan mencederai tawakal, dan tawakal berkaitan dengan akidah. Nah, ini yang paling masyhur. Namun kita seksamai bersama bahwa seluruh sahabat itu adil. Seluruh sahabat itu adil, dan ketika kita bersinggungan dengan seorang ahlu sunnah, maka yang kita kedepankan adalah baik sangka di atas segalanya. Nah, maka tentunya seorang Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang jamin surga, memiliki pertimbangan taktis sendiri, pertimbangan strategi sendiri. Memang dalam beberapa riwayat disebutkan ada hal-hal yang sifatnya dinilai personal, tapi sebenarnya bukan personal juga, melainkan menimbang maslahat di atas mudarat. Misalnya ada riwayat bahwa Khalid ini diduga mengumpulkan harta rampasan. Ternyata di akhir hidup Khalid mengklarifikasi hingga akhirnya Umar paham dan sampai terucap dalam lisan Khalid bahwa saya ridho sama Umar ini. Tadinya dia kesal, ya, tapi kekesalan Khalid terhadap Umar itu kita letakkan dalam bingkai tabiat manusia. Bahkan di antara kalangan para sahabat sendiri berselisih, kesal itu tabiat manusia, tetapi secara umum adil. Jadi pertimbangan taktis, sebab Umar ini radhiyallahu anhu firasatnya sangat kuat. Bahkan pernah ketika beliau berkhutbah ada beliau melihat pasukan muslimin yang sedang terpojok, kemudian Umar berkata ke atas gunung gitu ya, padahal Umar itu di Madinah dan kaum muslimin di daerah Persia. Ini wali Allah itu memiliki karomah, dan pertimbangannya insya Allah firasatnya beda dengan kita. Nah, ini sesuatu yang kalau Barat tidak main firasat seperti ini, karena mereka hanya menelaah dari sisi empirisme, karena itulah asas dari sekularisme. Jadi kesimpulannya pertimbangan Umar itu tepat, ya, tepat, dan juga berdiri di atas maslahat yang lebih besar ketimbang mudaratnya. Demikian Ustaz, afwan, wallahu alam.